Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kami Allah. dari kelompok 1 ingin mengobservasi atau mewawancari tentang bagaimana nih kehidupan tauhid di dalam masyarakat kita. Dan juga di sini bersama Bapak siapa, Pak? Mulyadi. Mulyadi, Masya Allah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Rabbil alamin, Allah. Nah, Bapak, kita di sini kan mengomentari tentang tauhid, Pak. Jadi biasanya masyarakat di sini tuh menurut Bapak, keyakinan Bapak itu maksimal gak sih kalau misalkan untuk mengimplementasikan tauhid, akan tauhidnya itu? Oke. Anda nanya dulu boleh nggak nih ke ente? Kenapa? Tauhid itu apa? Tauhid itu cara kita mentuhankan atau benar-benar mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ajaran yang menyimpang dan juga syariat-syariat itu tidak dibelokkan gitu, Pak. Tauhid itu diatur di Al-Qur'an dalam surat apa? Di aku Al-Ikhlas, Pak. Kalau misalnya kita merujuk kepada Oke. Al-Qur'an ya, kayak Qul huwallahu ahad. Iya, Itu hanya Allah satu, satu gitu. Ya. Ini alhamdulillah nih bahasanya gue satu dikunjungi orang-orang yang notabene-nya berada di jalan Allah. Amin Allah. Bagian Amin. dari jihad nih, Iya. gitu. Kalau Betul. sesuatu kegiatan di jalan Allah itu jihad. Bismillah ya. Iya. Ketauhidan itu kita sebenarnya, gue pribadi ya, Iya betul, Pak. nggak bisa menilai seseorang itu dia memiliki ketahuan yang tinggi, lemah atau sedang. Betul, Karena betul. itu kan lebih individualisme ya. Oh iya. Hanya Allah yang tahu kapasitasnya. Allah menilai seseorang itu memiliki ketahuan yang tinggi gitu, atau sedang iya, atau betul. lemah. Itu toh. Iya, iya. Tapi refleksinya dalam kehidupan sehari-hari ini dilihat dari sikap perilaku mereka. Kita jangan sekilasan melihat dia ibadahnya bagus, puasanya cakep gitu kan, amalnya bagus, tauhidnya tinggi, belum tentu. Betul. Karena gitu. Nah, ini lebih ke umumnya aja ya. Alhamdulillah ada kajian namanya itu di sini intensitas pengajian rutin tiap malam Jumat itu ada. Oke, itu salah satu mohon maaf upaya. Bapak, dipotong sedikit. Itu kajian malam Jumat itu untuk bapak-bapak atau ibu-ibu atau umum semuanya, Pak? Kalau bapak-bapak di malam Jumat, ibu-ibu di hari Senin. Alhamdulillah. Okay. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan ketauhidan ya. Walau alam lah bahasanya satu. Even dia tracknya mengaji atau ikut kajian, toh yang dinilai niatnya, Betul. sama kesungguhan dia dalam beribadah. Itu kan Allah punya yang menilai, punya penilaian. Jadi kita tidak bisa menentukan seseorang itu memiliki ketauhidan yang tinggi atau lemah atau sedang itu. Oke. Nah, yang perlu garis bawahi adalah di surat Al-Baqarah juga udah ada toh. Oke, betul. Mayoritas manusia, ya Allah, gue suka nangis nih. Mengejar dunia. Nah, itu walau alam ya. Makanya sebisa mungkin kita membentengi diri, meningkatkan intensitas ibadah kita, membanyakkan frekuensinya. Contoh simpel, lakukan sholat rawatib, tahajud, duha, perbanyak istighfar, salawat, zikir. Itu suatu kesatuan yang akan menimbulkan kecintaan sama Allah, insya Allah. Buat ente juga nih anak milenial nih, katakanlah ada anak Gen Z deh, maksudnya masih muda. Terus berjuang jalan agama, berjuang di jalan agama, insya Allah dunia kekejar. Amin Allah. Iya, kalau antum kejar dunia, akhirat lari. Akhiratnya kejar, dunia lagi ikut, itu otomatis. Betul. Ya, itu. Berarti kita tuh nggak harus mencari duniawi saja, Pak. Gitu. Kita juga harus mengedepankan akhiratnya kita. Insya Allah. Akhirat cakep, dunia lagi ikut. Oke. Nggak usah diminta, Allah kasih antum. Amin, Allah, benar. Allah kalau memenuhi kebutuhan antum. Nah, di sini mungkin Bapak pernah melihat gak sih ada ajaran-ajaran yang menyimpang atau perilaku-perilaku nih yang menurut Bapak, penglihatan Bapak itu agak bukan muslim seutuhnya gitu, Pak? Gini, ada beberapa fenomenologi yang terjadi di lingkungan sini. Gue sendiri sampai bahasa, kalau gue satu, gue megang teguh satu. Kiblat lu kemana? Ka'bah. Udah, jangan cari perbedaan. Lu mau aliran radikalisme apa-apa walau alam. Gue selalu bilang sama mereka, datang Ustadz, 2 orang datang. Allah makasih gitu. Gue bilang cuma satu, ikhlas dalam memberikan tausiah gitu. Apapun yang nasihat antum sampaikan dari hati, nyampe ke hati. Kuatnya gitu. Jangan ada ujung-ujungnya nggak jelas, otak gue gitu. Pernah gue tegur, ada gue gini, gue tanya, lu gini, cukup, gue bilang gitu. Oke. Jangan diperpanjang karena mendebatkan
Islam itu bahasa kata Rasulnya. Kalau di orang-orang pintar jadi kebelengar, bahasa Betawinya gitu. Jadi aneh melihat beberapa cabang dari aliran-aliran Islam yang bergerak di masyarakat ada. Nah itu minoritas sih. Berarti Bapak ini tadi yang menyampaikan hal-hal tadi bahasa mungkin bahasa yang dipahaminya itu gini. Sebeberapa pendapat apapun, sebeda-beda pendapat apapun, tapi tujuan kita satu, Allah. yaitu mentuhankan Allah dan mengakui Rasulnya itu Nabi Muhammad gitu Pak. Jadi mau misalkan mau kunut lah silahkan, mau nggak kunut silahkan gitu. Tetapi jangan ada persoalan untuk mengatakan itu salah, itu misalkan fasik atau itu. Nah itu gue lebih simpelnya orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Sepintar apapun, lu nggak bisa menilai seorang salah, seorang berdosa, soal enggak itu kebesaran Allah. Betul. Manusia bisanya apa? Nggak bisa apa-apa. Itu. Jadi jangan menilai pribadi seorang itu dengan johirnya saja gitu. Nauzubillah menjalik. Nauzubillah. Kadang kita juga kan melihat cuma johirnya saja nih, wah dia nggak pernah sholat, nggak pernah apa, pantas hidupnya begitu-gitu doang. Nah gitu Pak. Cakep. Nah menurut Bapak nih bagaimana sih Pak caranya untuk masyarakat itu akan kembali satu gitu Pak? Apalagi kan di Indonesia ini sekarang itu udah banyak perbedaan dan perbedaan itu menjadi perdebatan yang sangat tidak selesai-selesai gitu Pak. Sampai sekarang aja misalkan yang notabene Idul Fitri misalkan Muhammadiyah duluan atau NU duluan itu diperdebatkan gitu. Yang hal-hal itu kan memang sudah ada dalilnya juga dan juga ada tujuannya gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Ini aneh mau tanya dulu, mau aneh kajinya dari segi apa nih? Agama, sosial atau apa nih? Mungkin segi agama dulu Pak. Agama. Kan seperti aneh bilang tadi. Agama Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Nah, harusnya manusia tuh paham itu dulu. Rahmatan lil alamin apa? Gitu. Mencari keberkahan hidup, yang agamanya sopan, santun, ramah, jangan lu galak-galak sama orang, jangan lu merasa benar. Itu Allah benci orang-orang yang sombong. Itu kan gitu. Betul. Ente ngaku Islam tapi galak sama orang. Tanyain tuh ibadah itu mana itu rumusnya gitu. Apakah Allah ridho atau ibadah? Itu satu hal yang fenomenal lagi banyak manusia tidak menyadari masyarakat. Kedua, dari segi sosial, orang yang notabene yang ngejar maksudnya tadi gue bilang dunia akhirnya lari. Simpelnya apa? Perbanyak harta, nauzubillah menjalik. Sombong, nauzubillah menjalik. Ghibah, nauzubillah menjalik. Akan ada relate ke situ. Nah, untuk membentengi itu semua, satu sih harus mereka pegang. Apa yang ditulis Al-Quran semuanya benar. Lakukan apa yang di Al-Quran dan hadis Rasul. Itu. Jadi gue tidak pernah menyalahkan. Lu mau begini silahkan. Lu bodoh amat. Kenapa? Hidup satu prinsip. Ada Allah. Itu. Berarti nilai tauhidnya itu. Itu. Nah, ini mohon maaf Bapak minta sarannya nih. Kita kan di era-era Gen Z ini kan apa ya mengedepankan tentang rasional saja gitu. Jadi bagaimana nih Pak? Apalagi Gen Z ini sekarang ini sosial media sudah terkontaminasi kan. Nah, bagaimana nih Pak? Menurut Bapak Gen Z ini bisa mengimplementasikan tentang benar-benar kita mengimplementasikan tauhidnya itu Pak. Apalagi di zaman Gen Z ini. Ini gini. Perkembangan zaman, teknologi sangat cakep, modern itu hebat, bagus manusia tapi. Betul. Kita di level terbawah nih, konsumtif, pengguna, user toh. Betul. Palanya dulu pegang gitu loh. Yang produksinya dulu, produsernya itu bagaimana memfilterisasi gitu kan. Menyaring agar informasi-informasi yang sifatnya edukasi, religius itu tersalurkan, tersampaikan kepada masyarakat sampai ke titik terendah dan memblokir hal-hal yang bersifatnya negatif gitu kan. Di Al-Quran kan ada saat antum banyak manusia lah bukan antum banyak manusia membiarkan maksiat zina. Iya kan? Anda lihat deh. Postingan apapun Allah zina sedikit walaupun bahasa maksud Allah itu udah vulgar banget lah. Nah, gue pengennya kalian nih kan garda terdepan lah mahasiswa menurut gue frontlinernya banget untuk membuat suatu formula yang notabene gini. Lu ngaku Islam gitu kan? Ada tuh harus ada punya manfaatnya media online itu untuk sarana dakwah. Ente Islam gitu.
siap untuk mati, gitu loh Bas. Allahu Akbar. Karena orang hidup pasti mati. Betul. Jangan pernah tinggalkan sholat. Tingkatkan kualitas ibadah antum, maka hidup antum akan berkualitas. Itu rumus simpel. Nah, tagline itu ya. Kalian bunyiin suara begini. Ente mahasiswa mana? Ente mahasiswa mana? Ente masih gabung yuk. Bikin forum yuk. Forum diskusi religius. Itu tren. Oke. Notabene suatu saat ngundang Habib, Ustadz lah. Adi Hidayat yang sering ada kajian di sini kan beliau tuh. Betul. Nonton orang-orang yang ngasih dakwahnya mudah dipahami, simple. Di Al-Baqarah ada sekian di hadisnya begini-begini, jelas. Gitu. Cari hal-hal yang benar-benar bisa memanfaatkan media informasi, teknologi informasi untuk kajian religius agama. Itu hebat. Nah, kata Allah begini, ya Allah. Kan ada ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum itu tidak merubahnya. Itu toh diri sendiri. Rubahlah gejolak arus informasi itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi agama kita, gitu loh, Bang. Berarti berarti yang menyinggung hal tadi dari Bapak bilang sekarang nih Gen Z ini sudah menerima, bukan menerima ya, ibaratnya ya udah hal-hal yang layak lah, misalkan orang-orang yang vulgar. Nah, harusnya tuh kita setidaknya jika kita tidak bisa mengubah, kita beri nasihatnya itu tersendiri, atau kita memberikan forum-forum dakwah di sosmed. Kan gitu, karena harus komunikasikan TikTok kan dua arah kan. Betul. Enak, lebih gampang merefleksi. Ini Al-Quran begini, hadis begini, ini begini loh, itu. Jadi masyarakat bikin mereka sadar gitu, sadar orang hidup pasti mati, harta nggak dibawa mati, itu aja. Dan kalian perlu bekal, jangan sampai nyesal di satu kuburan. Ya Allah, gua nggak sholat, ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina. Itu, gue perlu banget antum harus punya tagline yang ini orang mahasiswa jenius di bidang agama, sopan ramah di bidang agama, gitu, persuasif ajakannya di bidang agama, itu bikin komunitas pasti banyak, pasti insya Allah. Tapi Pak, kalau menyinggung hal yang tadi, yang tadi bilang Bapak, misalkan kita mengajak hal-hal untuk yang berpositif. Nah, ada nih Pak, bukannya ada ya Pak, beberapa itu jika kita memposting hal-hal yang baik, pasti dikiranya kita, wah orang ini so alim nih, wah orang ini. Nah itu ada menjadi persoalan Mbak. Komunikasi adalah feedback. Oh ya, ada feedback. Noise lah ya. Hal noise itu malah jadi evaluasi buat kalian. Bahasa satu, so alim so gini, ada Allah. Gue bukan so pintar, bukan so alim, tapi gue pengen menyampaikan apa yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis, itu selesai. Betul Pak. Kembali ke itu, Bismillahirrahmanirrahim, semua atas Allah, la haula wala quwata illa billah aja. Itu. Berarti kita kalau merujuk kepada hadis, innal a'malu binniyat. Nah itu, manusianya iya baik kan, yang atas menilai Allah. Kapasitas manusia apa? Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Gue nggak perlu penilaian kalian, gue penilaian Allah. Itu jalan Allah, begitu. Ikhlas menerima semua masukan, gitu. Jangan lu kecil, aduh, jangan panik. Makanya kalian harus membentengi diri dengan kompetensi yang harus dimiliki. Kembangin lagi, ditingkatin lagi. Berarti surat apa yang kita bahas nih, tentang apa nih? Oh, ada ini. Oh, Allah. Itu, Bang. Itu simpel, muatannya cakep. Kita perokin nama Allah. Hebat antum. Silahkan lanjutkan, nak, hambaku. Gitu Allah. Pasti, Bang. Pengen aja kalau nggak bahasa gitu. Mungkin kalau untuk di masyarakat itu biasanya persuasif untuk mengajaknya itu dengan, kalau misalkan yang lebih gampangnya itu bagaimana sih Pak? Tentang ke Bapak kan sudah mohon maaf ya. Kan di bawah ditulis sangat sulit. Kewajiban umat manusia, umat Islam khususnya. Apa sih? Kewajibannya untuk saling menasihati, mengingatkan. Seperti kita mengingatkan salat asar. Iya. So amat tuh. Makasih, assalamualaikum. Tinggalin. Doain. Ya betul. Allah yang memberi hidayah. Iyalah, kita nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh di masyarakat, keluarga dulu. Iya. Keluarga lihat Allah pasti kaget. Pasti Allah, anak gua, Allah, istri gua, Allah, ampunnya Allah ya. Kan apa kekuatan doa masa segala. Betul. Perbanyak tahajudnya, cakep hidup. Doa lo akan kepengenan lo, nggak usah lo ngucap di hati, akan terlaksana, insya Allah. Betul. Bener Bang. Dari maaf ya, ini satu RT lah ya. Iya.
Katakan ada 100 kepala keluarga. Siapa yang nangis nih? Nggak apa-apa Pak. Memang yang lillahi ta'ala paling 3-4 kepala keluarga. Karena Bapak sudah merasakan sendiri ya Pak. Melihat. Enggak usah di masyarakat, di musola pun Allah nangis gue. Di masjid pun Allah. Antum kira orang yang masuk masjid, orang yang masuk musola itu orang alim? Walau alam. Lu ngapain hari Jumat main HP aja? Kan itu kan ibadah. Lu ngapain malam Jumat gobahin orang? Kan itu bukan ibadah. Sedih. Gue kalau bisa teriak, Allah maha segalanya Allah. Itu bimbing umatmu ya Allah, jalanmu dilurusin, dibimbing lebat lagi. Gue selalu bilang gitu Bang, makanya gue selalu senyum Bang. Maksudnya apa ya? Selalu senyum apa? Gue tipe orang yang pernah mikirin hidup. Menyinggung hal tidak memikirkan hidup, berarti hidupnya ini udah di jalan sama Allah gitu. Itu. Jadi nggak Rasul bilang, antum bisa makan hari ini, antum punya duit hari ini, orang paling kaya. Karena antum tentu hidup sampai besok. Betul. Jadi hidup mesti dipikirin, ibadahnya aja dipikirin, ya mesti berkualitas, sudah selesai. Lu nggak percaya? Gua 4 tahun nggak punya kerjaan, anak gua pondok pesantren. Duit dari mana? Di sini nggak masuk, tapi sini masuk. Mungkin matematika kita itu tidak sampai, tapi kalau matematika Allah kan sampai. Makanya Allah kan udah menyinggung dalam surat yang ayatnya gini, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau misalkan kita hitung nih nikmat Allah nggak bakal bisa gitu. Insyaallah. Bang, lu nggak tahu, gue ditemuin orang-orang yang gue ngajar dunia, gue dunia secukupnya. Gue punya 8 kontrakan, sumbang 10 tahun, habis gue punya duit, biarin. Betul, gue punya tabungan di akhirat nanti. Gitu. Ada yang, Pak, Ibu anak yang ngaji ya, Pak saya nggak bisa bayar. Gak usah bayar, doain aja. Berebut orang ngasih duit. Jangan Ibu, rumahnya mewah tuh Ustaz, taklimnya mewah, anaknya di pondok. Gitu. Karena kalau di jalan Allah, insya Allah dunia lu kecukupan, berlebih bahkan. Dan Allah pasti kasih cukup terus, nikmat terus, Bang. Makanya cakep nih, kurangnya cakep nih. Makanya kalau kata ya saya mondok di Darul Rahman. Pas Jagakarsa. Oh, keren Parung. Parung juga ada sih, itu kan cabangnya. Kalau menyinggung tadi yang Bapak bilang, kita tuh emang hidup benar-benar nggak ngapain kita mikirin hidup. Karena kita hidup ini khairun nas anfa'um linnas. Kalau kita bermanfaat bagi orang lain, insya Allah Allah akan bantu. Gitu prinsip Bapak ya Pak. Bermanfaat dulu buat orang lain. Saran nih Pak untuk kita semua nih, mohon maaf kalau misalkan jika bagaimana sih mahasiswa sekarang gitu dalam mengimplementasikan, apalagi sering kan kita lihat. Ini anak agama ya? Oke, iya Pak, saya anak pendidikan agama Islam di fakultas. Ada 2 kali gue pengen nangis sama anak agama. Pakai jilbab keren, cantik, ngomongnya kacau. Gue sebenarnya lagi ngeprint kan, gue pengen ngomel, Allah jangan marah Idai, kata lo gitu. Iya. Jangan marah Idai. Subhanallah, mungkin bahasanya dulu bukannya genre, maksudnya apa ya, trennya gue dulu ngomongnya kacau gitu. Allah astagfirullahaladzim, gak pantas banget astagfirullah. Gue bentar gitu deh, malu sama jilbabnya ente, gue pengen gitu. Serem Bang. Makanya kalau kata guru saya tuh, kita tuh lisan kita tuh udah pernah menyebut nama Allah di dalam sholat kita. Dan juga kita tuh membaca Al-Quran menyebut nama Allah. Sedangkan mulut kita yang sama, kita membasahi mulut kita dengan kata-kata kotor. Gitu. Nah makanya kata guru saya tuh, ibaratnya ngapain ibaratnya baca Quran, ya habis dibaca Quran lisan kita nggak terjaga lagi. Gitu tuh. Kalau ilmu tasawufnya lebih dalam banget gitu. Kenapa? Ente percaya nggak? Satu hal gue tanya sama ente. Kenapa? Allah bisa ridho, bisa enggak atas ibadah antum? Percaya. Nah itu. Makanya itu Pak. Makanya gue sepanjang ujung sholat, ampuni hamba ya Allah, tolong terima ibadah hamba ya Allah. Itu gue minta Bang. Karena sulit Pak. Dapat rahmat Allah tuh terasa dia tenang, tidur tenang. Lu punya duit kagak? Punya duit kagak? Tidur nyenyak. Betul. Makan kenyang, rokok punya. Gitu Bang. Dunia nggak mungkin nggak ngikutin antum. Dunia ridho karena Allah ridho. Itu rumusnya Pak. Makanya banyak orang yang bisa beli kasur tapi tidak bisa membeli tidur gitu. Itu apa? Antum cakep nih. Masalahnya. Pesan kelima 1 dapat lu nih. Kenapa?
Setiap nafas lu di jalan, mau aktivitas kuliah, belajar, apapun bentuknya, mau makan apa. Nah, wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Barengin niatnya karena Allah. Karena tanpa Allah manusia nggak bisa apa-apa. Betul. Gak ada yang nggak mustahil. Gak ada. Gua pernah bang dikasih duit 18 juta seharian. Gue begini tangan gua. Ampun ya lo, cukup ya lo, gue tahan. Gue bilang cukup ya Allah. Takutnya gue kufur. Betul. Mau juga menjalik Pak. Allah kasihan tuh semua, Allah cukup ya lo, gue tahan tangan gue begitu. Lo gak percaya? Itu simple. Orang makin girang. Waduh, jangan ya lo, cukup ya lo. Mau di mana tuh duit buat bayar anakku? Jadi selesai urusan. 18 juta bang. Anak wafat masuk 6 orang blusuk. Om saya dulu aja udah duit. Tuh bang. Kata Allah jangan takut. Ya. Allah akan datang di waktu yang tepat. Itu pasti. Lu gak percaya? Allah kepenang. Ada ustadz yang nantangin gue, dai. Cerita dikit ya. Iya. Antum sholat fardu, sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha. Sebulan antum gak kaya, gak punya duit, datang ke rumah saya kasih duit. Tahu gak berapa? 3 hari. Belok lo, cukup ya lu, gue tahan lu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cari kekayaan saat ibadah. Cari ketenangan. Pasti tenang itu akan berkah. Cari keberkahan. Rahmat Allah akan turun. Bang. Amin. Pengen nih, gue usah pengen ngomong nih. Di hati pengen sehari 2 hari turun bang. Lu gak percaya? Pengen rokok ya Allah, rokok dikasih orang bilang lu. Oh, Allah, bang lu di mana? Tahu kok, bang udah rezekinya. Allah. Jam 12 malam, bang lu di mana ya? Tahu kok, gue sama ini gue dikasih sama orang rokok lu. Lu emang rokok yang gue pengen. Itu apa segitunya? Allah, mana dek? Hah? Dari tadi kita menyinggung hal-hal tauhid. Bapak ini mengasih untuk kritik atau saran untuk kita, Pak. Karena bagaimana dan juga apa sih ini yang kekurangan mahasiswa dalam mengajari tauhid bagi ke masyarakatnya gitu. Udah? Pertama, untuk mengajarkan tauhid itu agar terstruktur cara penyebarannya, satu melalui kajian dakwah ya. Kedua, bisa juga membentuk komunitas yang notabene-nya dibentuk dalam satu lingkungan mahasiswa, baik antar mahasiswa beda kampus maupun dalam kampus dulu. Benahi diri kalian dulu. Kalau itu sudah cukup, ente merasa kompetensi yang itu cakep, dengan relax Allah akan bilang silakan. Gitu. Yang ketiga adalah bagaimana kritik saran pemanfaatan media online daring. Manfaatin saluran media online itu sebagai media dakwah kalian. Karena medianya cepat, jelas, terstruktur juga toh, dan intensitas penyampaiannya bisa kapan aja gitu. Oke, Bapak. Selebihnya ini kami mohon maaf atas kata-kata yang sudah cakep udah menyinggung apa yang gue demen yang gini nih, ada anak muda di bidang dakwah. Amin Allah. Apalagi Quran udah magang ya, udah cakep. Bismillah, udah bang. Siap. Terima kasih Bapak telah membersamai kami dalam sesi wawancara ini. Siap, mohon doanya Bapak untuk kita semua. Bismillah, berkah. Dan juga kita juga dalam melaksanakan UAS ini mendapatkan nilai-nilai yang terbaik. Amin Allahumma amin. Pasti dibimbing Allah. Pasti mudah, pasti cepat, pasti tinggi nilainya. Insyaallah. Itu udah rumus. Dan selebihnya kami kelompok kita meminta maaf atas kekurangan kami dan juga atas kehilafan kata-kata kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma illa ma'alamtana innaka ta'lamul hakim. La haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.